Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita dalam media online. Adik-adik, kita belum bisa beribadah di gedung gereja, tapi kita beribadah bersama mama, papa di rumah. Dan tetap bersuka cita ya adik-adik, Yesus sudah bangkit untuk kita. Oleh karena itu, kita sama-sama mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji Tuhan. Dan sekarang Kak Ayu mau undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi Yesus bangkit dan menang. Yuk semuanya berdiri, ikuti gerakannya Kak Ayu. Yuk. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus telah menang. Yuk bersama mama, bersama papa, bersama kakak adik kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, Yesus bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus telah menang. Nah, adik-adik, Yesus berkuasa dan maut dikalahkan. Adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa supaya Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam media online. Kami bersuka cita Tuhan bersama mama dan papa untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi ya. Kita mau katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil disiapin Alkitabnya ya, kita sama-sama membaca Alkitab nanti. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ria. Silakan Kak Ria. Terima kasih Kak Ayu. Hai adik-adik, selamat pagi, shalom papa mama. Adik-adik apa kabar? Kak Ria percaya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun kita sekolah minggu dari rumah, tetapi kita harus tetap sukacita dan semangat. Adik-adik, sekarang buka Alkitab ya, dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Karya ulang ya, Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Coba Karya tanya, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Saya. Kita dengarkan bersama ya adik-adik. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Wah, adik-adik hebat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang Karya bercerita buat adik-adik. Pada waktu murid-murid Yesus sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka.
damai sejahtera bagimu. Murid-murid Yesus terkejut dan ketakutan karena melihat Yesus di antara mereka. Lalu Yesus bertanya, "Mengapa kamu terkejut? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, dan lihatlah ini aku." Tapi adik-adik, murid Yesus masih belum percaya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu murid Yesus memberikan sepotong ikan goreng kepada Yesus. Dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus membuka pikiran murid-muridnya untuk mengerti tentang kitab suci. Yesus berkata bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Di dalam Yesus ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mempersaksikan pertobatan. Nah, adik-adik, pertobatan itu sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Karya mau tanya, adakah perbuatan yang kalian masih lakukan yang tidak baik? Seperti tidak taat kepada orang tua, malas pergi ke sekolah minggu, lupa berdoa. Pagi hari ini, Karya mau adik-adik berubah menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, papa, kepada mama, anak yang rajin berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan anak yang semangat pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita harus berubah menjadi anak yang melakukan perbuatan yang baik dan benar di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, semangat ya untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus mau agar kita bertobat dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bisa ya adik-adik? Harus bisa dan pasti bisa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan banyak sekali berkat lewat papa, lewat mama. Dan sebagai rasa syukur kita membawa persembahan. Nah, persembahannya dimasukin ke dalam amplop, dan pada saat nanti kita ke gereja untuk beribadah, persembahannya boleh diserahkan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan lupa terus berharap dan berdoa, memohon sama Tuhan agar kita bisa cepat bertemu di gereja untuk beribadah ya. Semakin banyak yang berdoa, semakin banyak yang meminta, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan. Sebelum kita mengakhiri, Kak Ayu mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku
adik-adik kita tetap terus belajar berubah dan terus belajar taat untuk mengampuni. Yuk kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ibadah hari ini sudah selesai. Kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup kami terus berjalan. Terima kasih Tuhan untuk Papa dan Mama, juga kakak dan adik. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan untuk kami. Tuhan, kami rindu untuk kami bertemu kembali di sekolah minggu. Kiranya Tuhan segera mengabulkan permohonan kami. Dan kami percaya damai sejahtera dan kasih setia Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya untuk tetap taat. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Dan yang satu yang harus adik-adik lakukan, tetap membaca firman dan berdoa. Sampai bertemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.